Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 7 bulan Oktober 2020, 20 Safar 1432 Hijriah. Dan kita sedang membahas Alamatul Kubra Al-Ashirah, tanda besar yang ke-10, tanda besar kiamat yang ke-10, yakni narun takhruju minal yamani tatrudun nas ila mahsyarihim. Keluarnya api dari Yaman menggiring manusia, mengumpulkan manusia ke tempat mereka akan dikumpulkan untuk mengalami dahsyatnya peristiwa as-saah, kiamat, ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa hadis yang diangkat oleh Syekh Mubayyad berkenaan dengan lokasi munculnya api yang mengumpulkan dan karakternya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakhruju narun min Hadramaut aw min nahwi bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamati tahsyurun nas. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala alaikum bisyam. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul api dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat mengumpulkan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan pada kami? Nabi bersabda, kalian tetaplah berada di Syam, di negeri Syam, ya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, raghibina rahibina, wasnani ala ba'ir, wa thalathatun ala ba'ir, wa arba'atun ala ba'ir, wa asharatun ala ba'ir, wa yahsyuru baqiyatuhum an-nar taqilu ma'ahum haythu qalu wa tabitu ma'ahum haythu batu wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu wa tumshi ma'ahum haythu amsau. Manusia akan dikumpulkan melalui 3 jalan. Orang-orang yang berharap-harap dan orang-orang yang ketakutan. 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, 10 orang di atas unta, dan yang tersisa dari mereka dikumpulkan oleh api. Api itu tidur siang bersama mereka manakala mereka tidur siang, qailulah. Tidur malam bersama mereka ketika mereka tidur malam. Memasuki waktu pagi manakala mereka memasuki waktu pagi, dan menjalani waktu sore bersama mereka tatkala mereka menjalani waktu sore. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, ia berkata, qama Abu Dzarrin faqala ya bani Ghifar qulu wa la takhtalifu fa inna as-sadiqu al-masduqa haddathani anna an-nasa yuhsyaruna ala thalathatin afwajin fawjun rakibina ta'imina kasin wa fawjun yamshuna wa yas'auna wa fawjun tasbahumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ila an-nari. Faqala qailun minhum hadhani qad arafnahuma fama balul ladzina yamshuna wa yas'auna. Qala yulqillaha
al-afata 'ala adh-dhahri hatta yabqa zahrun hatta inna ar-rajula la yakunu lahu al-hadiqatu al-mu'jibat fayu'tiha bisyarifi dhatil qatabi fala yaqdiru 'alaiha. Abu Dzar radhiyallahu an berdiri lalu berkata, "Hai Bani Ghifar, kalian ucapkanlah, janganlah kalian menyelisihi, karena orang yang benar dan dibenarkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepadaku. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan atas 3 golongan. Golongan yang berkendaraan, memakan makanan, dan berpakaian. Lalu golongan yang berjalan dan berlari-lari kecil, dan golongan yang para malaikat menyeret mereka pada wajah-wajah mereka dan mengumpulkan mereka ke neraka. Seseorang dari mereka, sahabat, berkata, 2 golongan ini sudah kami kenal. Lalu bagaimana dengan orang yang berjalan dan berlari-lari kecil itu?" Beliau bersabda, "Allah mencampakkan penyakit pada hewan tunggangan, sehingga tidak tersisa satu hewan tunggangan pun untuk dinaiki. Sampai-sampai seseorang yang memiliki satu kebun yang mempesonakan, dia benar-benar rela menukar kebun itu dengan seekor unta tua yang berpelana masih bisa dikendarai, tetapi dia tidak mendapatkan yang dia inginkan." Tidak ada orang sekalipun ditawarkan untuk mendapatkan kebun yang mempesona, tidak ada orang mau melepas kendaraannya sekalipun unta yang tua. Penjelasan dari Syekh Mubayyad. Kita amati pada hadis yang pertama pada subbab ini yang menuturkan api ini muncul dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut. Sedang pada hadis-hadis sebelumnya disebutkan api tersebut muncul dari jurang Aden atau dari Yaman. Selanjutnya pada salah satu hadis dijelaskan bahwa api tersebut mengumpulkan manusia dari arah timur dan arah barat. Tidak ada hal yang saling menafikan di antara riwayat-riwayat ini. Karena mungkin saja awal kemunculan api tersebut dari jurang Aden, kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mungkin juga api dari timur ini hanya kiasan saja, yakni kiasan dari fitnah dahsyat dan mengerikan yang membinasakan kawasan itu di akhir zaman, membuat hidup menjadi susah sehingga orang-orang berpaling ke Syam karena susahnya kehidupan di tempat selainnya. Inilah makna sabda Nabi SAW dalam sejumlah hadis, orang-orang yang berharap dan orang-orang yang ketakutan. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Mubayyad, pada keseluruhan hadis ini terkandung isyarat bahwa yang dimaksud dengan peristiwa pengumpulan adalah pengumpulan di dunia. Adalah pengumpulan di dunia karena disebut-sebut juga pada peristiwa ini hewan-hewan. Bahkan pada hadis terakhir terdapat isyarat adanya persiapan orang dengan menukarkan kebunnya untuk memperoleh seekor unta tua yang bisa dia tunggangi dalam perjalanan menuju Syam. Dan ini tidak mungkin terjadi illa fid dunya, kecuali di dunia. Kemudian catatan berikutnya, ada isyarat tentang sifat-sifat api ini. Di antaranya api ini menghalau manusia dengan satu halauan ke arah Syam, terarah sistematis, ya. Dalam satu riwayat dituturkan api itu tidur malam ketika manusia tidur malam, tidur siang ketika manusia tidur siang, memasuki waktu pagi ketika masuki waktu pagi, menjalani waktu sore ketika manusia menjalani waktu sore. Keikutsertaan yang terus-menerus mengisyaratkan bahwa misi dari api ini adalah mengubah kehidupan manusia ke arah situasi yang menyulitkan di seluruh penjuru bumi sehingga mereka berpaling mengarah ke negeri Syam. Petunjuk dari hadis-hadis ini mengisyaratkan api tersebut tetap ada dalam rentang waktu yang panjang, sehingga kita dapati orang pertama yang menyadari keburukan api tersebut, dia segera saja bersiap-siap berangkat
maka dia masih memperoleh hewan tunggangan yang bisa membawanya ke arah Syam. Adapun orang yang terlambat, dia tidak memperoleh hewan tunggangan sehingga dia bergerak menuju Syam, terpaksa dengan berlari-lari kecil dan berjalan kaki. Baik, kita lanjutkan dengan sub bahasan mengenai orang terakhir yang dikumpulkan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat, la yaghshaha illa al-awafi yuridu awafi sabahi wat-tayri wa akhiru may yuhsharu ra'iyani man muznata yuridani al-Madinatu yan'iqani بغنيمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثانية الوداع حر على وجوههما." Mereka meninggalkan Madinah dalam keadaan terbaiknya. Tidak ada yang mendatangi Madinah kecuali binatang-binatang. Yang beliau maksudkan adalah binatang buas dan burung pencari makan. Orang terakhir yang dikumpulkan adalah dua orang penggembala dari Madinah. Dua orang penggembala dari Muzainah. Keduanya hendak menuju Madinah, meneriaki kambing-kambingnya. Lalu keduanya mendapati Madinah sudah kosong dan sepi dari manusia. Sampai ketika keduanya tiba di Saniyatul Wada, keduanya jatuh tersungkur. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dikomentari langsung oleh Syekh Mubayyan. Hadis ini berisi dua perkara, yakni keluarnya penduduk Madinah dan penjelasan tentang orang terakhir dikumpulkan. Hadis ini menunjukkan kosongnya Madinah dari penghuninya. Mungkin ini disebabkan oleh adanya api yang mengumpulkan atau sebab lainnya. Kesimpulan hadis ini adalah isyarat bahwa dua penggembala dari Muzainah itulah orang terakhir yang dikumpulkan atau dipingsankan menjelang terjadinya as-sa'ah. Dalam hadis yang lain lagi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqumus sa'atu war-rajulu yahlubul laqhah فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم." Hari kiamat terjadi ketika seseorang sedang memerah susu hewan ternaknya, maka wadah susu itu belum sampai ke mulutnya sehingga hari kiamat terjadi. Ada dua orang sedang berjual beli pakaian, maka keduanya belum selesai transaksi sehingga hari kiamat terjadi. Orang yang lainnya lagi sedang menempelkan tanah liat pada kolamnya, maka tidaklah dia selesaikan pekerjaannya sehingga hari kiamat terjadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini termaktub isyarat tentang tiba-tibanya hari kiamat datang menerpa manusia. Ketika itu mereka masih sibuk mengurusi aneka pekerjaan dan kebutuhannya. Saudaraku rahimakumullah, itulah tanda besar terakhir, api yang menjalar muncul dari Yaman, baik itu Aden maupun Hadramaut atau Laut Hadramaut, dan menggerakkan manusia menuju Syam. Karena di Syam itulah tempat perkumpulan terakhir manusia ketika peristiwa dahsyat as-sa'ah terjadi. Nah, sebelum kita akhiri, ya ini sudah selesai kita membahas 10 tanda besar kiamat. Namun sebelum kita akhiri, ada satu catatan penting dari Syekh Mubayyan yang diberi subjudul hasungan agar berderma, berinfak, bersedekah hingga saat-saat terakhir dari dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Jika hari kiamat terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada tunas pohon kurma, jika dia sanggup untuk tidak berdiri sampai dia selesai menanamnya, maka hendaklah dia mengerjakan hal itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Menarik sekali. Apa komentar Al-Mubayyad tentang hal ini? Hadis ini merupakan penutup kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Aku, kata Syekh Mubayyad. Di dalamnya terkandung berbagai isyarat yang menakjubkan. Di antaranya, misi atau risalah Islam adalah misi berderma, bersedekah, berinfak. Bahkan sampai kondisi yang sedemikian gelap gulita. Karenanya, jangan sampai sebagian orang membayangkan bahwa kepayahan, fitnah, dan kerusakan yang telah berkembang menjadi sedemikian besar dan merajalela menjelang as-sa'ah mendorong mereka menjadikan hal itu semua sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tidak mau beramal atau meremehkan misi suci ini, berderma ini, berinfak, bersedekah ini. Setiap muslim tetap dibebani kewajiban selama nyawa masih dikandung badan. Sudah kita ketahui bahwa Nabi SAW mengarahkan sabda beliau pada hadis ini kepada orang-orang beriman. Sedangkan hari kiamat terjadi, tidak terjadi kecuali menimpa makhluk yang terburuk dan terjahat, orang-orang kafir 24 karat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya hanyalah sebagai permisalan, bukan hakiki. Yang dimaksud dengan sabda beliau ini adalah hasungan bagi kaum muslimin, kaum mukminin agar beramal dan berderma sampai kapanpun. Sekalipun seandainya kiamat sudah di depan mata, sedangkan di tangan salah seorang darinya ada tunas pohon kurma, hendaklah dia tetap menanamnya, meski dia tahu pasti bahwa dirinya tak akan memetik buahnya. Oleh karenanya, permisalan ini sangat tepat jika ditujukan bagi para duat, para pendakwah, para da'i, dan aktivis di ladang Islam untuk terus beramal tanpa menunggu hasilnya dan tidak menghiraukan pengaruh berbagai halangan yang menghadang di sekitar mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal amilin. Allahumma ja'alna minal amilin. Allahumma taqabbal minna a'malina as-salihah wa a'malina al-ibadat. Masyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi